Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja kami jumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada perjumpaan kali ini kita lanjutkan cerita tentang kisah Misteri Keranda di Desaku. Sebelum lanjut ke kisahnya, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke kisahnya. Selamat mengikuti. Nara sangat terkejut. Segera berdiri dan berbalik badan menatap pemilik suara yang amat dikenalnya itu. Panggilan Nar yang berbeda dari kebanyakan orang. Itu adalah Ilyas suaminya, lelaki yang sampai detik ini masih dicintainya. Meski rasa kecewa mulai memudarkan cinta itu sendiri. Abang sendiri? Kenapa ada di sini? Abang satu kelompok dengan Pak Kades. Apa yang abang lakukan di belakang Nara? Tanya Nara berurai air mata melihat Ilyas berdiri dengan tatapan mata yang terasa aneh baginya, refleks menggoyahkan hatinya. Abang mohon Nar, pulanglah. Anggap saja kamu tidak pernah melihat semua ini. Perintah Ilyas. Bagaimana bisa Bang? Abang berselingkuh dengan Jumi, Nara masih bisa menahannya. Bahkan Nara masih melayani abang dengan cinta. Hati Nara masih berdetak untuk abang. Meski ada kecewa juga di sana, tapi abang menyakiti Jumi. Nara harus bagaimana menyikapi hal ini Bang? Jerit Nara tertahan. Makanya, nurut pada suamimu Nar, pulanglah. Hapus semua ini dari ingatanmu. Tidurlah di rumah. Esok sambut hari yang baru. Abang janji tak akan pernah mengkhianatimu lagi. Kita mulai hidup baru ya Nar, ucapnya. Jelaskan dulu Bang, kenapa abang mencelakai Jumi? Dan percakapan kalian tadi, tentang apa itu Bang? Kamu tidak perlu tahu. Sudah berkali-kali abang bilang, jangan suka kepo, jangan mencari tahu, karena hal itu bisa membahayakan dirimu Nara. Ilyas mendekati Nara, hendak meraih tangan wanita itu. Tidak Bang, karena Nara sudah di sini, maka Nara harus tahu. Jawab Nara lagi. Abang bilang tidak, Ilyas membentak Nara. Suara lelaki itu bahkan menggema di tengah sepinya hutan. Nara sangat terkejut. Ia refleks mundur beberapa langkah. Belum pernah sekalipun Ilyas membentaknya selama ini. Lelaki itu memiliki kepribadian yang lemah lembut. Detak jantung Nara berpacu lebih cepat. Bentakan Ilyas benar-benar menyakiti hatinya. Kamu jangan membuatku marah Nar. Ilyas berjalan mendekati Nara. Perlahan tapi pasti membuat Nara jatuh terduduk di samping tubuh Jumi. Kamu tahu gundukan tanah tempatmu tadi terjatuh? Itulah kakek Kosim dan Boknah yang sibuk dicari warga dan polisi selama ini. Mereka bahkan tak mampu menemukannya. Jika kamu memaksa untuk tetap di sini dan berusaha mengetahui tentang kami, nasibmu bisa saja seperti mereka. Apa kamu tak keberatan akan hal itu Nar? Aku bisa cari wanita lain yang lebih baik dari dirimu dan Juminten. Aku jelas tak akan kehilangan dirimu, ucap Ilyas dengan seringai menyeramkan. Nara tampak syok. Ia tak mampu menjawab ucapan Ilyas. Dalam pikirannya, ia mengingat tadi memang sempat terjatuh di atas gundukan tanah karena kakinya terantuk batu. Tapi benar-benar tak menyangka jika itu adalah makam kakek Kosim dan Boknah. Abang membunuh mereka semua. Apa ini Bang Ilyas yang kukenal? Abang berubah atau memang aku yang tertipu selama ini? Tanya Nara, suaranya terdengar bergetar. Ilyas tertawa keras, lantas kembali menatap Nara. Kenapa Nar? Kini kamu takut padaku? Aku juga bisa membunuhmu Nara? Ilyas mencekik Nara.
Tangannya yang kokoh jelas tak seimbang dengan kekuatan Nara. Terlebih, ia sudah sangat lelah setelah kabur dari kejaran Pak Wignio dan anak buahnya. Bang, lepaskan bang. Suara Nara terputus-putus sebab cekikan di lehernya. Tangan dan kakinya berusaha keras untuk terlepas, namun tenaga Ilyas benar-benar sangat kuat. Nara tak punya cara lain. Kepalanya mulai terasa pusing. Bahkan pandangan matanya mulai bergoyang. Nara berpura-pura memejamkan mata. Bahkan tubuhnya sengaja ia diamkan. Sekuat tenaga Nara menahan sakit pada lehernya. Setelah merasa korbannya tak berdaya, Ilyas melepaskan tangan. Lelaki itu seakan baru tersadar. Nara, bangun Nara, panggilnya. Ilyas bahkan menangis. Nara, inilah kalau kamu tak mau menuruti keinginan abang. Maafkan abang sayang, ucapnya seraya berdiri meninggalkan Nara sendiri. Saat Nara melihat Ilyas berbalik, perlahan ia segera meraih batu berukuran lumayan besar yang kebetulan berada di sampingnya. Dengan satu kali hentakan, Nara memukulkan batu tersebut pada kepala belakang Ilyas. Ilyas jatuh di depan api unggun. Ia tak sadarkan diri. Sepertinya pukulan Nara terlalu keras. Kepala belakangnya bahkan mengeluarkan banyak darah. Abang, ya Allah, apa yang aku lakukan? Gumamnya. Nara mencoba untuk abai. Kesempatan tak datang dua kali. Ilyas berhasil ia lumpuhkan. Itu artinya ia harus segera kembali ke desa. Nara mulai celingukan. Matanya tak sengaja melihat sebuah botol berisi air mineral. Lalu ia mengambil botol itu dan menyiramkan air tersebut pada wajah Jumi. Seketika wanita itu terbangun dan ketakutan. Tolong jangan sakiti saya. Ampun mas, ampun, jerit Jumi. Jumi, sadarlah. Nara memukul tubuh perempuan itu. Lalu Jumi membuka mata dan melihat Nara di depannya. Mbak Nara? Mbak, tolong aku mbak, ucapnya sambil menangis. Diamlah, diam, aku akan menyelamatkanmu. Kita akan pulang bersama. Lebih baik kamu jangan berisik jika tak ingin kita tertangkap, bisik Nara. Tangannya lincah melepaskan tali yang mengikat tubuh Jumi. Saat tali terlepas, Nara menarik tangan Jumi untuk berdiri dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Mbak Nara, itu Mas Ilyas kenapa? Tanya Jumi. Kamu mau mati bersama dia atau pulang bersamaku? Tanya Nara tegas. Pulang, Mbak, jawab Jumi dengan bibir bergetar. Jangan banyak bertanya dan ikuti aku. Nara memimpin jalan dan Jumi mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan mengendap di tengah hutan yang gelap. Hanya dengan bantuan sinar rembulan malam itu, jantung Nara berpacu sangat cepat. Ia khawatir jika Pak Wignio dan anak buahnya tiba-tiba datang menangkap mereka. Setelah segala kepayahan mereka berdua lalui, Nara dan Jumi kini telah sampai di pinggir hutan. Mereka berdua sangat lega. Bahkan Jumi memeluk tubuh Nara dengan sangat erat. Tampilan keduanya sudah sangat berantakan. Nara menatap Jumi. Ia mengangguk dan keduanya berlari bersama menuju pos kamling di mana warga sedang ronda malam di sana. Tolong kami, jerit Nara dan Jumi bersamaan. Para warga yang mendengar dan melihat mereka segera berlari menolong. Ada apa ini? Loh, Mbak Nara, Neng Jumi, ada apa ini sebenarnya? Kenapa kalian datang dari hutan? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Dovir. Nara masih terengah-engah. Jumi bahkan telah lemas dan duduk di tengah jalan. Madun segera menolongnya bersama Pak Hadi. Dovir membawa Nara menuju pos kamling.
mendudukkan wanita itu dan memberinya minum. Setelah dirasa Nara mulai tenang, Dovir kembali bertanya, "Mbak Nara, apa yang sebenarnya terjadi, Mbak? Bisa jelaskan kepada kami?" "Pak Le yang sudah membunuh kakek Kosim dan Bokna, mereka menguburnya di tengah hutan." Juminten menangis sesenggukan. Ia sudah tidak tahan lagi. "Mbak Nara, apa yang dikatakan Neng Jumi itu benar?" tanya Madun. Nara mengangguk. Mereka Pak Wigno, Bawon, dan Dukun Mangli bekerja sama dalam hal ini. Juga Nara berhenti agak lama. Air matanya jatuh, tak terbendung. Juga Bang Ilyas. "Mbak Nara," suara seorang lelaki menghentikan tangis Nara. Wanita itu menoleh dan melihat Albi berdiri tak jauh dari tempatnya. Lelaki itu bersama beberapa polisi lain yang baru saja turun dari mobilnya. "Albi? Maksudku, Pak Albi, kenapa bisa di sini?" tanya Nara masih sesenggukan. "Di mana sekarang mereka, Mbak?" tanya Albi tak menjawab pertanyaan Nara. "Di dalam hutan. Bang Ilyas terluka. Dia tak sadarkan diri. Waktu aku pulang bersama Jumi," ucap Nara terbata-bata. Albi segera memberi perintah pada anak buahnya. Sekitar 5 orang polisi segera berlari masuk ke dalam hutan. Ia sendiri berbalik menatap Nara dan berkata, "Temui Badara. Dia menunggumu di rumah. Untuk malam ini tidurlah di rumahnya. Jangan pulang. Besok kita ketemu lagi, Nara," ucap Albi yang kemudian ikut berlari ke dalam hutan bersama Madun dan Hadi. Dovir membantu Nara dan Jumi untuk pulang. Melihat penampilan mengenaskan Nara membuat Dara seketika menangis histeris. "Ya Allah, apa yang terjadi padamu, Nar? Ayo, katakan, kenapa ini?" Dara membawa Nara masuk ke dalam rumah. Dengan dibantu Komar, ia sekarang duduk di kamar tamu. Juminten tak ingin bergabung dengan keduanya. Wanita itu kekeh ingin pulang menemui bulenya. Dovir pun terpaksa mengantarkannya ke sana. "Tadi Albi menelpon Kunar. Yang ngangkat Mas Komar. Katanya dia telepon dan kirim pesan ke ponselmu, tapi tak ada respon. Aku bilang mungkin tidur, tapi Albi tetap khawatir dan memintaku datang ke rumahmu. Saat aku dan Mas Komar datang, kami terkejut karena jendela kamarmu terbuka, sedangkan pintu terkunci dari luar. Kami coba panggil-panggil namamu dan juga Ilyas, tapi kalian tak ada," tutur Dara panjang lebar. "Sayang, sepertinya lebih baik kalau kita biarkan Nara beristirahat dulu. Besoklah kita tanyakan pada dia apa yang sebenarnya terjadi," saran Komar pada istrinya. Dara segera mengangguk. Dia pun berjalan menuju lemari, mengambil satu set pakaian tidur yang jelas akan kebesaran di badan Nara. "Pergilah ke kamar mandi, Ra. Bersihkan tubuhmu dan gantilah baju. Lantas, tidurlah di sini malam ini. Besok saja kamu cerita apa yang terjadi ya," pinta Dara. Nara mengangguk lemah. Ia melihat Dara dan Komar berjalan meninggalkannya di kamar tamu. Nara tak ingin sekedar ke kamar mandi. Tubuhnya terasa sangat sakit. Ia langsung merebahkan diri di atas ranjang empuk milik Dara. Nara kembali mengingat saat ia memukul kepala Ilyas. Nara menangis dalam diam. Bagaimanapun, Ilyas masih resmi suaminya, baik di dalam agama maupun negara. Lelaki itu yang pernah menghujaninya dengan cinta, membantunya melepaskan diri dari hutang orang tuanya, dan memberikan apapun yang menjadi keinginan Nara selama ini. Hatinya terasa sesak. Lelaki yang masih sangat dicintainya itu, apa yang membuatnya tiba-tiba berubah menjadi seperti itu? Seakan dia memiliki kepribadian ganda. Nara berhenti menangis saat mengingat Ilyas yang berusaha membunuhnya, membuatnya kembali marah. Ia sendiri sampai bingung dengan apa yang terjadi, seolah semua ini hanyalah mimpi.
Nara ingin segera bangun dan kembali bersama Ilyas untuk mewujudkan impian mereka selama ini, termasuk memiliki seorang anak. Kembali Nara terisak, ia sungguh hancur. Malam ini adalah malam yang sangat menyakitkan baginya. Seolah melihat Ilyas berselingkuh itu bukan hal yang menyakitkan. Sebab ada yang lebih menyakitkan dari semua itu. Fakta, Ilyas bukan lelaki yang baik. Fakta, Ilyas hendak membunuhnya dan Jumi. Fakta, Ilyaslah pembunuh kakek Kosim dan Bona. Nara merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk memejamkan matanya. Malam ini, ia ingin beristirahat walau sejenak. Suasana desa Jagori tampak sangat ramai. Bahkan beberapa anak-anak sampai bolos sekolah. Mereka semua terkejut karena sebuah fakta yang tak mampu diterima akal sehat mereka. Polisi berhasil menangkap Pak Wignyo, Bawon, dan Dukun Mangli yang ternyata adalah Dukun Gadungan. Lelaki itu mengaku sebagai anak buah Pak Wignyo selama ini, dan profesinya adalah seorang petani. Selain itu, polisi juga membawa Ilyas ke rumah sakit. Lelaki itu mengalami pendarahan dan harus mendapatkan jahitan di kepala bagian belakangnya. Keadaannya sekarang tengah kritis. Polisi juga sudah menemukan makam Boknah dan juga makam kakek Kosim yang terletak di dalam hutan. Dengan bantuan Nara dan Jumi, polisi juga berhasil menemukan markas mereka. Ternyata gele yang mereka sebutkan sebelumnya adalah tanaman ganja yang mereka jual belikan secara diam-diam dengan orang kota. Polisi juga masih mengusut masalah ini hingga tuntas, menyelidiki siapa saja yang bekerja sama dengan mereka di kota. Saudara Nara, saya akan kembali bertanya. Sebenarnya, ada berapakah kelompok mereka yang Anda lihat semalam? Tanya seorang polisi berkumis tebal. Nara belum pernah melihat polisi satu ini. Sepertinya ia baru saja bergabung dengan pasukan Albi. Hanya saja sepertinya jabatannya lebih tinggi dari Albi. Nara tak mengerti. Sebenarnya saya lihat ada sekitar 5 orang, Pak. Berarti ini masih ada 1 orang lagi yang belum tertangkap. Benar begitu? Tanya polisi itu lagi. Nara mengangguk mantap. Ia memang mengingat ada 1 orang yang hanya diam membenarkan nyala api unggun. Tapi saat Nara kembali dan berjumpa Ilyas, lelaki itu sudah tak ada di sana. Baik, apa ada hal mencurigakan lainnya? Tanya polisi itu lagi. Nara menggeleng dan menjawab, sepertinya hanya itu, Pak. Baiklah, kalau begitu Anda boleh pergi. Nanti kami akan panggil kembali jika ada yang akan kami tanyakan lagi, ucap polisi itu sopan. Nara pun mengangguk. Dengan ditemani Dara, ia kembali pulang. Kali ini ke rumahnya sendiri. Hatinya terasa sesak melihat pintu rumahnya. Rumah kenangannya dengan Ilyas suaminya. Nar, kamu tak akan menjenguk Ilyas? Tanya Dara. Mungkin tidak sekarang, Mbak. Aku masih tak ingin bertemu abang. Nanti kalau aku sudah siap, Mbak Dara temani aku ya, pintanya. Dara mengangguk pelan. Kedua wanita itu kembali duduk di teras, menyaksikan hebohnya desa mereka saat ini, rumah Pak Wignyo utamanya. Polisi menyelidiki seisi rumah, dan setelahnya beberapa polisi juga datang meminta izin untuk menggeledah rumah Nara juga. Nara pun mempersilahkan mereka dan terpaksa harus kembali menginap di rumah Dara lagi malam ini. Maaf ya Mbak Dara, aku menginap lagi malam ini. Aku jadi merepotkan Mbak sama Mas Komar, ucap Nara saat keduanya berjalan kembali ke rumah Dara. Apa kamu ini, Nar? Aku benar-benar bahagia bisa membantumu. Oh iya, kamu tak akan membocorkan tentang Jumi? Tanya Dara. Nanti, Mbak,
Aku akan bongkar semuanya sendiri. Nanti, kalau polisi sudah selesai menggeledah rumah Pak Wigno dan rumahku, juga rumah Neneng. Bagaimana wanita itu? Pasti dia terkejut kan melihat suaminya terlibat? Dia penakut, ucap Nara ketika mereka telah sampai di depan rumah Dara. Keduanya lalu masuk ke dalam ruang tamu. Kamu ini masih memikirkan orang lain. Fokus pada dirimu sendiri. Neneng masih punya orang tua. Kudengar tadi orang tuanya datang, jawab Dara. Nara hanya tersenyum. Ia benar-benar merasa sangat lelah. Lelah hati, lelah jiwa, lelah tubuh. Nara hanya ingin tidur dan berharap ketika bangun ia bisa melupakan segalanya. Atau bisa juga ketika ia bangun, ia akan berpindah alam menyusul orang tuanya. Nara benar-benar letih. Semilir angin berhembus sedikit kencang sore itu. Di ruang tamu rumah Dara dan Komar sedang berkumpul beberapa polisi. Mereka kembali menemui Nara untuk menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan Ilyas. Sesuai dengan apa yang baru saja mereka temukan di rumah Pak Wigno. Maaf, karena kami datang lagi. Sebenarnya kami ingin membawa saudara Nara untuk memberi kesaksian di kantor. Tapi, menurut penjelasan Ibu Dara, Anda sedang kurang sehat. Mengingat apa yang telah Anda lalui semalam, kami turut prihatin. Tapi, kami akan tetap mengajukan beberapa pertanyaan lagi, ucap seorang polisi. Baik Pak, saya akan coba membantu jika memang kebetulan saya mengetahui apa yang Bapak hendak tanyakan pada saya, jawab Nara. Ibu Nara, menurut bukti yang kami temukan, saudara Ilyas memiliki hubungan gelap dengan keponakan Pak Wigno. Apakah itu benar? Nara mengangguk. Benar Pak, jawabnya. Kebetulan kami menemukan beberapa bukti transfer atas nama rekening ibu dari Pak Wigno. Apakah Anda bisa menjelaskan semuanya? Polisi itu meletakkan bukti fisik di atas meja. Nara tampak cukup terkejut. Namun ia segera bisa menguasai keadaan. Maaf Pak, rekening itu memang milik saya. Tapi sudah sekitar 1 tahun yang lalu tidak lagi saya gunakan. Bahkan aplikasi banknya juga sudah tidak ada di ponsel saya. Setahu saya, rekening itu sudah lama kami abaikan. Andai ternyata masih aktif, mungkin itu suami saya Pak, jawab Nara lagi. Polisi tampak saling pandang bersama rekannya sejenak. Lantas kembali mengajukan banyak pertanyaan pada Nara. Nara berusaha menjawab semuanya dengan tenang. Keinginannya untuk membongkar kasus perselingkuhan Jumi tak berjalan sesuai rencana. Nara terpaksa menceritakan segalanya apa yang ia ketahui, termasuk bukti perselingkuhan Ilyas. Beberapa warga desa yang kebetulan ikut mengantar polisi mendengar semua tentang Juminten dan Ilyas. Mereka tampak kaget, tak menyangka jika gadis ramah itulah pelakunya. Di saat bersamaan, datanglah Madun. Lelaki itu berlari, tergopoh-gopoh, hendak menemui Nara. Banara, Banara, panggilnya. Ada apa ini, Dun? Sedang ada Pak polisi di dalam. Mereka sedang mengajukan pertanyaan penting pada Banara, jawab Dovir. Maaf, Kang. Itu Mas Ilyas, Kang. Madun tampak gelisah. Mendengar lelaki itu menyebut nama Ilyas, Nara segera berdiri mendekati Madun yang berada di luar rumah Dara. Ada apa dengan Bang Ilyas, Kang? Tanya Nara. Mas Ilyas meninggal, Mbak. Baru saja. Kang Hadi sekarang masih di rumah sakit dan saya diminta untuk segera mengabari Mbak Nara, jawab Madun. Nara tak mampu berkata-kata. Pandangannya tampak kosong. Tak mampu menahan diri. Ia jatuh terduduk di atas lantai ruang tamu Dara. Semua orang yang mendengar kabar ini juga ikut syok. Tak percaya betapa tragis nasib lelaki itu. Bahkan sebelum menebus dosa, ia harus pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Nara masih saja diam.
Di sampingnya Dara berusaha menyadarkannya. Namun, wanita itu bagaikan mayat hidup yang hanya bisa memandang kosong ke depan. Tanpa ekspresi sama sekali, bahkan setetes air mata saja tak ada yang muncul dari kedua matanya. Nara, sadara, kita ke rumah sakit sekarang ya? Aku antar kamu, ucap Dara. Iya mbak, sebab pihak rumah sakit menunggu keluarga untuk mengambil tindakan selanjutnya dengan mayat Mas Ilyas, jawab Madun. Mas Komar, siapkan mobil mas, kita antar Nara ke rumah sakit sekarang, perintah Dara pada suaminya yang masih tampak bingung. Lelaki itu segera melaksanakan perintah istrinya. Beberapa polisi juga ikut berdiri dan kembali berkata, Ibu Nara, kami turut berbelasungkawa. Semoga beliau diampuni segala dosa dan diterima segala amal baiknya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu kami permisi dulu, ucap salah satu perwakilan polisi itu. Tanpa menunggu reaksi Nara, mereka pun segera berpamitan dengan Dovir dan Dara. Lantas pergi meninggalkan rumah Dara. Dengan dibantu Dara, Nara berjalan tertatih menuju mobil. Kini mereka bertiga bersama dengan Dovir dan Madun bersama-sama pergi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Nara hanya diam. Ia masih tak mampu menangis. Tak mengerti juga dengan apa yang dirasakan hatinya. Suaminya meninggal karena dirinya yang telah memukul kepala sang suami. Adalah kenyataan yang mampu membuat hati dan pikirannya menjadi porak-poranda. Itulah yang mencegah Nara tak mampu sekedar meneteskan air mata kesedihan atas perginya Ilyas. Mbak Nara gak nangis sama sekali ya, bisik Madun di kursi belakang. Nara bisa mendengar dengan jelas ucapan lelaki itu. Hus, kamu tak tahu bagaimana sakitnya jadi Mbak Nara. Suaminya benar-benar bangsat, bajingan kelamin, yang bahkan tak pantas jika harus mati tanpa mendapatkan balasan kelakuannya, jawab Dovir kemudian. Nara memilih memejamkan mata. Ia merasa sangat pusing. Tubuhnya bahkan masih demam. Tapi ia tak bisa beristirahat dengan tenang. Dara tampak sangat khawatir padanya. Berkali-kali wanita itu membantu menyeka keringat dingin yang mengalir pada kening Nara menggunakan sapu tangannya. Tidurlah Ra, kalau kamu bisa tidur. Demammu tinggi. Nanti di rumah sakit kita minta obat juga buat kamu ya, ucap Dara. Matanya lekat memandang wanita di depannya, merasa sangat iba dengan apa yang menimpa Nara. Tak ada yang istimewa dengan proses penyerahan mayat Ilyas. Setelah pihak keluarga bertanda tangan, pihak rumah sakit membantu Nara membawa mayat Ilyas kembali ke desa Jagori. Meski awalnya banyak pihak yang menolak jika mayat Ilyas harus dikebumikan di sana. Namun, berkat tetua desa yang memberikan izin mengingat Ilyas adalah penduduk asli desa Jagori, maka prosesi pemakaman Ilyas pun berjalan lancar seperti pada umumnya. Kini, Nara tengah merapikan rumah. Beberapa pakaian Ilyas ia satukan dalam beberapa kardus bekas. Rencananya ia akan menyumbangkan pakaian bekas sang suami yang rata-rata masih baru dan hanya dipakai sekali dua kali itu. Ia ingin mengenyahkan semua kenangan tentang Ilyas dari hidupnya. Dipandangnya lagi seluruh isi rumah. Terlalu banyak kenangan dirinya dengan sang suami. Tak terasa air mata jatuh menetes di atas pipinya. Nara tak yakin merasa bisa untuk melupakan segalanya. Saat mengetahui Ilyas berselingkuh, kebencian bercokol kuat dalam hati. Apalagi saat Ilyas berkeinginan untuk membunuhnya, kebencian itu pun semakin menjadi-jadi hingga saat Ilyas kritis di rumah sakit. Sekalipun ia enggan untuk datang menengok lelaki itu. Namun, saat kabar kematian Ilyas datang di sore itu, saat itulah rasa cinta mendadak hadir memenuhi hati. Penyesalan pun terasa sangat kuat hingga saat ini.
Nara menatap potret pernikahan mereka berdua pada dinding ruang tengah. Di sana dirinya dan Ilyas tampak sangat serasi. Lelaki itu tersenyum menatap kamera, sedangkan tangannya berada pada pundak Nara. "Mas, kenapa kamu lakukan semua ini? Bahkan pekerjaan dokter hanya kedok bagimu. Kamu jarang datang bekerja dan hanya sibuk mengurusi perdagangan gelap. Kamu memberiku makan dengan uang haram, Mas," gumam Nara pada foto Ilyas. "Meski begitu, bukankah harusnya aku membencimu, Mas? Sepertinya memang aku berhasil membencimu. Tapi kenapa semakin kesini kenangan masa lalu kita mendadak hadir kembali? Kumohon, pergilah Mas. Jangan lagi hadir dalam ingatanku, bahkan mimpiku." Lalu Nara menangis hebat sendiri di dalam rumah, membuatnya menjadi lemah. Ia ingin menangis hingga puas. Cukup satu kali, hanya saat ini ia akan menangis semaunya. Ia akan menghabiskan seluruh sedihnya. Kemudian ia akan membuka lembaran baru. Tak ingin lagi mengingat tentang Ilyas ataupun desa Jagori. Itulah tekadnya. Setelah beberapa jam ia lewati dengan menangis dan termenung, Nara bergegas pergi ke kamar mandi saat mendengar suara azan zuhur dari arah masjid. Ia akan melaksanakan sholat dan meminta pada Tuhannya untuk mengenyahkan rasa sakit dari hati. Nara mulai membentangkan sejadah ke arah kiblat, mengenakan mukena dan melaksanakan sholat 4 rakaat. Cukup lama ia berdoa, menangis kembali di hadapan Tuhannya, hingga mata yang bengkak tampak semakin bengkak. Dulu saat kedua orang tuanya meninggal di waktu yang berdekatan, ia tak menangis sehebat ini. Ia ikhlas, namun kini tangisnya bercampur dengan rasa kecewa, marah, dan penyesalan. Nara mengakhiri sesi berdoanya, melipat mukena dan sajadah, meletakkannya dalam sebuah tas. Lalu terdengar suara ketukan pintu dari arah depan. Nara segera beranjak untuk membukakan pintu. Di sana, di depan pintu, ia melihat Dara dan juga Neneng. Dibukanya pintu dan Neneng langsung memeluknya dengan berurai air mata. Untuk beberapa saat, Nara hanya terdiam, membiarkan wanita itu menumpahkan kesedihannya pada pundaknya. Setelah merasa cukup puas, Neneng melepas pelukan tanpa berbicara sepatah kata pun. "Masuklah Mbak Dara." "Neng," ucap Nara, mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam rumah. Kini mereka bertiga saling berhadapan di ruang tamu. "Bagaimana kabarmu, Neng?" tanya Nara. "Aku hancur, Ra. Mas Bawon dijatuhi hukuman penjara sangat lama. Aku tak mengerti harus menunggunya atau meninggalkannya saja. Kamu sendiri bagaimana, Ra?" tanya Neneng, masih dengan air mata yang terus berlinang membasahi pipi. Nara tersenyum. Ia sendiri tak mengerti dengan kabar hatinya ataupun kabar tubuhnya. Hidup tapi serasa mati. "Kamu mau kemana, Ra? Kenapa ada tas-tas dan juga kardus di sana?" Dara menunjuk pada ruang tengah, di mana tas dan kardus Nara teronggok memenuhi lantai. "Ah, itu pakaian Mas Ilyas dan barang-barangnya, Mbak. Aku sudah memisahkan yang masih baik dan yang sudah tidak layak. Rencananya yang tidak layak akan aku bakar nanti, dan yang masih baik akan aku sumbangkan pada yang membutuhkan. Ada lumayan banyak karena memang Mas Ilyas sangat senang membeli baju baru. Bahkan ada beberapa yang belum dipakainya. Apa Mbak Nara mau? Nanti bisa dipakai oleh Mas Komar," jawab Nara panjang lebar. Dara tersenyum sungkan. Meski dalam hati ia tak menolak, tapi keadaan membuatnya enggan menjawab iya ataupun sekedar menganggukkan kepala. "Lantas, tas itu, apa kamu hendak pergi, Ra?" tanya Neneng lagi. Kali ini, wanita itu sudah lumayan tenang. Nara kembali tersenyum dan mengangguk, memandang dua wanita di depannya. Neneng
yang selama ini lumayan akrab dengannya. Tapi akhir-akhir ini justru terasa jauh. Dan Dara yang akhir-akhir ini malah menjadi sedekat saudara. Sudah tak ada alasan bagiku untuk tinggal di sini. Mas Ilyas sudah tidak ada. Kami juga belum memiliki anak. Rumah ini bukan hakku. Tapi Ra, dengan fakta kamu adalah istri Ilyas, kamu berhak mewarisi rumah ini. Ilyas hanya memiliki seorang adik yang itu pun menghilang sejak remaja. Tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Apa ia sudah mati atau masih hidup? Yang kuingat, Bu Dharma hanya bilang anak keduanya hilang saat kemah sekolah. Polisi juga sudah memutuskan bahwa anak itu meninggal di hutan. Dan itu artinya kamulah satu-satunya pewaris rumah ini. Benar yang dikatakan Mbak Dara, kalau kamu pergi, kamu mau kemana? Bukankah kamu sudah bilang kalau rumah orang tuamu telah disita bank waktu itu? Kata Neneng. Mungkin aku akan cari tempat tinggal baru. Aku masih punya tabungan, jawab Nara kembali tersenyum. Neneng dan Dara hanya bisa saling pandang dan menghela nafas pasrah. Dalam hati mereka berat jika harus berpisah. Apalagi Dara, di saat baru merasa dekat dengan Nara yang kini telah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. Tiba-tiba saja di luar rumah terdengar suara gaduh. Beberapa lelaki berteriak dan memaki-maki. Ketiga wanita itu merasa penasaran dan segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata suara itu berasal dari rumah Pak Wigno. Para penduduk tengah memaksa Jumi dan Bu Retno untuk keluar rumah. Juminten menangis dan memohon, sebab sepertinya Bu Retno tengah sakit. Terlihat dari adanya koyo yang menempel di dahinya, juga jaket yang dikenakannya. Kami harus kemana jika kalian mengusir kami? Tanya Juminten. Itu terserah kalian. Perbuatanmu dan juga palemu tidak bisa dimaafkan, Jumi. Kami khawatir desa kami akan terkena azab jika kami membiarkan orang-orang semacam kalian tetap tinggal di sini, ucap seorang lelaki yang berada di tengah-tengah rombongan. Seharusnya kamu malu, Jumi. Kalau aku jadi kamu, sudah dari pertama kali kabar terbongkar, sudah kulangkahkan kaki keluar dari desa. Tak perlu menunggu warga mengusir kalian. Seorang wanita berdaster ikut mengomel. Bahkan tangannya menunjuk-nunjuk di depan muka Juminten. Warga kembali ricuh. Nara hanya melihat pemandangan ini dari teras rumahnya. Tak ada sedikit pun rasa iba di hatinya pada Juminten. Sudah cukup baginya menyelamatkan wanita itu dari ambang kematian. Kini, biarkan ia menebus segala dosanya. Nah, para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya hanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.